Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala ali rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama dan yang paling utama tentu kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan dan sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda besar Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang senantiasa selalu istiqamah mendawamkan setiap sunnah-sunnah Nabi, sehingga kita nanti insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, doa dan munajat yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, yakni di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, kita harap-harap cemas antara bertemu atau tidak dengan bulan Ramadan ini. Walhasil alhamdulillah, ketika kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Walhasil alhamdulillah wa syukurillah, ternyata kita diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dan beribadah tentu dengan semangat di bulan Ramadan ini. Maka kita ucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini kita akan saling nasihat dan menasihati antar kita semua. Wabil khusus terkait al-haq wal khair, terkait tentang kebenaran dan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat pokok untuk diterimanya ibadah kita di hadapan Allah ada dua. Bahwasanya disampaikan ayyakuna khalisan liwajhillah wa ayyakuna muttabi'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarat pokok ibadah kita akan diterima oleh Allah SWT ada dua. Pertama, yakni ayyakuna khalisan liwajhillah. Harus ikhlas untuk mendapatkan mardhatillah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyakuna muttabi'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti kepada jejak ajaran tuntunan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini menjadi syarat pokok utuh, tidak boleh terkurangi. Tidak boleh hanya satu di antara yang dua ini. Harus kedua-duanya masuk dalam sebuah syarat pokok menjadi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengurai pelan-pelan sedikit demi sedikit terkait dengan syarat yang kedua, ayyakuna khalisan liwajhillah, yakni diterimanya amal ibadah kita itu karena ikhlas liwajhillah, ikhlas karena Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ikhlas, ketulusan, kemurnian dan kesucian yang kita utarakan kepada Allah dalam setiap ibadah kita, maka Masya Allah, ada satu ibadah yang bisa memberikan semangat kita, bisa memberikan ketulusan, kesucian dan kemurnian ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni al-ibadatu siyam, ibadah berpuasa. Para jamaah
yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Asyam, puasa ini adalah ibadah al-ilahiyah wal ibadatu sirriyah wal ibadatu qalbiyah. Ibadah yang diutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang di dalamnya ada rahasia. Rahasia bainal abdi wa rabbi. Rahasia antara hambanya dan Tuhannya. Dan ibadah puasa ini adalah ibadah Masya Allah, ibadah yang diperuntukkan langsung untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui madrasah Ramadan ini kita latih hati kita latih jiwa kita ini senantiasa punya ketulusan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak ada 4 hal yang harus kita lewati untuk mendapatkan atau menempuh daripada ketulusan dan kesucian untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah antakuna ibadatu ikhlas au khalisan liwajhillah. Senantiasa kita beribadah, apapun ibadah yang kita terapkan dalam kehidupan kita, maka di dalamnya harus dimasukkan salah satu syarat pokoknya tadi, yakni ikhlas. Benar-benar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan, ada kalimat akhir, yakni la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini adalah agar engkau menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah hasil daripada madrasah Ramadan, menjadikan seseorang itu mendapatkan titel laqab gelar la'allakum tattaqun. Nah, gelar la'allakum tattaqun ini isinya adalah salah satu daripada yang menyempurnakan ketakwaan kita ada al-ikhlasu lillahi wa wali wajhillah. Adanya ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berupaya senantiasa selalu sekuat tenaga setiap amal ibadah kita ini ada al-ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ibadah puasa ini ibadah makhsusun lillah. Ibadah yang dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berpuasa kita utarakan niatkan untuk selain Allah. Tidak ada puasa yang diniatkan kepada selain Allah. Jikalau ada puasa yang diniatkan untuk sebuah amalan tertentu, untuk zat-zat tertentu, maka puasanya mardud. Maka puasa tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Maka senantiasa kita berupaya bahwasanya puasa yang kita lakukan ini benar-benar khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi. Beliau menyampaikan begini. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam wa ana ajzi. Setiap amal ibadah anak Adam itu semuanya miliknya. Dari sedekahnya, dari tilawahnya, dari sholatnya, bahkan berperang di jalan Allah, semuanya untuk dia. Tetapi asyam li wa ana ajiz. Tetapi untuk puasa dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajizi bi, dan kata Allah, sayalah yang akan memberikan penilaian. Sayalah yang akan memberikan rewardnya, jazanya, iqabnya. Apakah dia berpuasa dengan sempurna atau sebaliknya. Maka Masya Allah, puasa ini hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika puasa ini dikhususkan hanya untuk Allah, kita berupaya setiap apapun amaliyah ibadah yang kita lakukan senantiasa diniatkan hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang memupuk ketulusan ibadah, ketulusan kita ketika beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni adalah asyam ibadatun tarkil ma'asi wal manhiyat. Bahwasanya puasa itu ibadah untuk meninggalkan segala sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang dilarang oleh Allah, setiap maksiat kepada Allah, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang ingin mendapatkan ketulusan dan kemurnian dalam ibadahnya, maka tinggalkan semua sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan segala sesuatu yang berbau unsur maksiat di dalamnya.
maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ketulusan, kemurnian dan kesucian ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Masya Allah. Yang keempat ini adalah sangatlah berat. Kenapa dikatakan berat? Yang empat ini bagaimana ketika dia beribadah itu melepaskan dirinya dari sanjungan dan pujian-pujian orang lain. Ini yang sangat berat yang dilakukan oleh seorang manusia. Tentu orang-orang yang menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu berat menjaga kualitas dan kuantitas ibadahnya. Karena apa? Ibadah akan hancur, amaliyah akan hancur di hadapan Allah ketika ibadah itu tersisipi dengan pujian dan sanjungan dari orang lain. Artinya apa? Orang akan bersemangat beribadah selama dia dipuji. Orang akan bersemangat melakukan amaliyah ibadahnya selama mendapatkan sanjungan-sanjungan dari Allah, dari orang-orang lain. Artinya apa? Ibadahnya ini sudah terkotori dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni beribadah ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Maka Masya Allah, terkait dan perihal yang keempat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada diri kita bahwasanya pada saat itu Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari ini 3 kali pingsan ketika menyebutkan dan menyampaikan hadis ini. Karena betapa beratnya, betapa kuatnya dan dahsyatnya hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Suatu ketika Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis. Beliau menyampaikan, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwalan nasi yuqdu yawmal qiyamah salah satu. Bahwasanya ada 3 golongan orang-orang yang pertama kali akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ingin meneruskan naskah daripada hadis ini, beliau pingsan. Dan pingsannya itu sampai 3 kali. Ditunggu sampai siuman dan para sahabat menunggu naskah berikut. Dan Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan ada 3 golongan orang-orang yang nanti akan dicampakkan ke dalam neraka. Pertama kali, 3 golongan orang-orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka. Mungkin kita berpikir, Masya Allah para jamaah, mungkin orang tersebut adalah para penzina, pemabuk, pemakan riba, orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, Yahudi, orang-orang kafir Quraisy. Tidak, ternyata bukan sederetan nama-nama yang kita sebutkan tadi. Ternyata ada 3 orang, dan 3 orang ini terkenal dengan kesolehannya, kebaikannya. Masya Allah. Beliau meneruskan hadisnya. Yang pertama, rajulun ustushhida fi sabil, yakni seorang pemuda yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda ini, Masya Allah, seorang pemuda yang berperang melawan musuh-musuh Allah di medan perang, di jalan Allah. Dan ternyata ketika dia diwafatkan oleh Allah SWT, dia termasuk salah satu dari 3 ini yang dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah SWT menyampaikan kepada orang tersebut, "Mada amilta?" Apa yang telah engkau lakukan, wahai rajul? Maka rajul ini, pemuda ini menyampaikan begini, "Amiltu qataltu fi sabili liwajhika." Aku berperang di jalan Allah karena engkau ya Allah. Tetapi Masya Allah, dengan spontan Allah menjawab gini, "Kadzabta, kau telah berbohong. Kadzabta, kau telah berbohong. Qatalta fi sabili liyuqalu laka anta jari." Sebenarnya engkau itu berperang di jalan Allah bukan untukku, tetapi untuk disebut, disanjung namamu, agar orang-orang menyebutmu adalah orang yang pemberani, orang yang gagah, pemberani. Dan itu sudah didapatkan olehmu di dunia. Waqad qila, sudah engkau dapatkan laqab dan titel tersebut. Maka Masya Allah, fa umiro bihi, kemudian para malaikat menyampaikan kepada pemuda ini, fa suhiba ala wajhi wa ulqiya ala nar. Kemudian diseret wajahnya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Artinya apa? Orang-orang yang ketika beramal, beramaliyah, beribadah bukan didasarkan karena Allah, tapi didasarkan karena yang lain,
karena zat yang lain, karena orang lain, karena pujian, karena sanjungan orang lain, maka orang-orang tersebut termasuklah orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua adalah orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka, yakni orang yang belajar ilmu dan dia mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an sampai dia dikatakan ahli Quran. Maka kata Allah SWT, wa ya rajulu madza amilta biha, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat tersebut? Ya Allah, aku mempelajari ilmu dan aku memberikan ilmu ini kepada orang lain, aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran dan aku mengajarkan Al-Quran ini kepada orang lain. Ini karena engkau ya Allah. Kadzabta. Allah langsung menjawab dengan secara spontan, kadzabta, berbohong. Kau telah berbohong. Innaka ta'allamta al-ilma wa 'allamahu wa qara'tal Qur'ana liyuqalu laka anta 'alimun wa qari. Sebenarnya engkau itu belajar ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian membaca Al-Qur'an, hanya pengen disebut engkau sebagai orang yang alim. Hanya pengen disebut engkau sebagai orang yang qari. Dikenal sebagai qari, dikenal sebagai alim, itu saja. Dan saya mengetahui tentang niat yang kau sampaikan. Ya. Kemudian Allah di dalam hadis qudsi ini melanjutkan dengan kalamnya, wa umiro bihi wa suhiba ala wajhi wa ulqiya ala nar. Masya Allah. Kemudian diperintahkan kepada seluruh para malaikat untuk menseret wajah pemuda ini, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, dari tiga hal ini paling tidak menjadi motivasi bagi kita agar kita ini mawas diri, tahu diri dan sadar diri. Setiap amaliyah ibadah yang kita lakukan ini, sekecil apapun amalan ibadah kita, sebesar apapun amalan ibadah kita ini, benar-benar diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat pokok diterimanya ibadah seorang mukmin di hadapan Allah adalah ada dua. Yang pertama, ayyakuna muttabi'an li Rasulillah SAW, harus mengikuti kepada jejak sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terpenting lagi adalah ayyakuna khalisan liwajhillah, harus ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah semata saja. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu menjaga daripada niat-niat kita di setiap ibadah yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.